Nah, sama juga dengan kita bicara mengenai persiapan pensiun. Kapan yang paling ideal? Menurut saya adalah ketika orang itu sudah bekerja, dia sepertinya mereka kan sudah punya dana ya, masih punya uang ya. Iya, udah mulai harus dipersiapkan. Karena kadang-kadang kan kita bilang, oh jauh sekali, masih lama. Halo, selamat malam Mas Daryl. Selamat malam kepada seluruh smart listener dimanapun Anda berada. Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini yang kurang cuman dress code-nya aja. Biasanya antara merah putih, merah putih. Emang cuma 2 atau bagaimana sebenarnya? Iya, bebas gitu kan. Kita pengen seperti Mark Zuckerberg yang cuci baju itu loh. Asal jangan cuci uang ya. Cuci uang nggak apa-apa kalau money laundry yang dalam arti kata perbankan yang bahaya. Tinggal dimasukin kan gampang, tinggal gini-gini doang ya. Siap. Mas, dana pensiun sejak dini dengan investasi, worth it nggak kira-kira? Iya, jadi saya mau coba jelaskan begini ya. Apapun dalam hidup kita ini perlu persiapan. Ya. Yes. Kalau kita itu butuh uang 1 juta, yang kita sudah tahu kita perlu itu adalah minggu depan. Maka kita boleh punya pilihan adalah siapkan last minute sisa kurang 1 detik itu kita siapkan 1 jutanya. Atau kita punya waktu setiap hari nyiapin uang 1 juta dibagi 7 hari. Mendingan 1 juta dibagi 7 hari. Nah, iya. Artinya ada satu hal yang kita bilang, ya kalau sesuatu makin panjang, makin jauh akan semakin ringan kita masih mau siapkannya. Sama juga kalau kita belajar gitu ya. Ada kan kalau belajar zaman dulu namanya adalah sistem kebut semalam ya kan. Atau zaman sekarang lah kalau masih muda kayak saya ini kan sistem kebut malam. Kalau Mas Daryl ini pasti udah sekitar 40 tahun yang lalu gitu kan. Kalau misalnya jujur lama-lama ya. Kalau kita mau ada ujian, ya paling bagus itu adalah persiapannya jauh hari agar menjadi lebih proper, lebih siap, lebih terbiasa gitu ya. Sebenarnya logika sederhananya ya sama. Ketika kita itu berbicara mengenai pensiun dulu, pertama ada 2 golongan besar. Yang pertama adalah orang yang sadar bahwa akan pensiun, sehingga ngerasa perlu untuk dipersiapkan. Ada orang kedua yang memang tidak pernah merencanakan dirinya untuk pensiun. Ya. Kenapa? Ya karena dia nggak mau pensiun. Kenapa? Karena seperti contohnya di keluarga saya ya, papa saya itu ketika saya bilang, wah Dedi kayaknya kalau pensiun ini usia 40-an enak juga ya. Dia marah sama saya. Hati-hati lu. Loh kok hati-hati kenapa? Karena di pemikirannya orang tua saya yang namanya pensiun itu adalah tua, renta, sakit-sakitan, ntar lagi mau mati. Jadi ya memang akan selalu hektik terus karena selalu menyangkal bahwa ada suatu kondisi pensiun itu adalah suatu hal yang enak. Padahal ketika saya masih muda hari ini udah 36 gitu ya. Dari dulu 2 hari doang kok kita 2 hari ya, 2 detik kali ya. Itu pemikiran saya selalu bahwa kalau namanya pensiun itu enak ya, saya bisa melakukan banyak hal, saya bisa melakukan aktivitas tapi tidak harus bergantung kepada uang yang terbatas atau uang terbatas atau uangnya kurang sehingga saya harus bekerja. Itu bayangan saya gitu. Jadi sebenarnya pertama bagusnya dengan pensiun itu adalah perlunya persiapan. Yang kedua ada orang yang tidak mempersiapkan. Kenapa? Karena yang tidak mau pernah pensiun. Atau yang terakhir adalah tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, harus pensiun. Kaget jadinya. Ya kalau kaget kembali lagi yang pertama yaitu apa? Yaitu dia sebenarnya harus mempersiapkan pensiun. Semakin jauh kita bisa mempersiapkan, sebenarnya akan semakin kecil nilai yang harus kita quote unquote alokasikan mulai hari ini. Oke, baik. Jadi sadar akan hadirnya masa pensiun itu jauh lebih penting karena meningkatkan kesadaran kita untuk mempersiapkan segala sesuatu hal menghadapi pensiun. Begitu ya permainan katanya ya Mas Rain ya? Betul, kalau tidak ada kesadaran bahwa waktu itu akan ada, maka ya kita akan tidak pernah berpikir bahwa kita perlu persiapan. Tapi ketika kita sudah sadar hari itu ada dan ternyata sudah dekat, ya itu seperti mempersiapkan 1 juta tapi sisa 1 menit. Tapi kalau 1 juta untuk tahun depan ya mungkin jadi lebih ringan sekali, betul nggak?
Oke, baik. Iya. Idealnya berapa lama waktu yang masuk dalam kategori normal, Mas, untuk mempersiapkan semuanya? Karena begitu orang diangkat sebagai karyawan dengan status karyawan tetap, SK-nya udah keluar, kemudian juga ada perbincangan, oh kamu nanti pensiun di usia 55 ya, taruhlah misalnya umur kita sekarang udah 20 tahun lah ya, atau 25 tahun lah. Nah, tiba-tiba kan itu masih ada 30 tahun lagi ke depan gitu ya. Semakin banyak yang bisa disimpan dengan jangka waktu yang cukup lama, apakah akan lebih menjaminkan masa pensiun kita bahagia, Mas Ren? Secara finansial nih ya, kita melihatnya dari secara finansial, kalkulasi finansial ya, Mas Ren. Kata-kata dalam keuangan tuh jamin tidak ada. Artinya kalau dijamin akan pensiun enak, dijamin udah nggak ada. Karena apa, dalam kehidupan kita pun jamin itu nggak ada. Misalnya kalau sekolah di kampus mahal akan dijamin jadi orang sukses nggak bisa. Tapi akan lebih cenderung menuju kesuksesan dengan berkuliah di tempat yang bagus, kan begitu ya? Cenderung. Nah, sama juga dengan kita bicara mengenai persiapan pensiun. Kapan yang paling ideal? Menurut saya adalah ketika orang itu sudah bekerja, dia sepertinya mereka kan sudah punya dana ya, mesti punya uang ya. Iya, udah mulai harus dipersiapkan. Karena kadang-kadang kan kita bilang, oh jauh sekali, masih lama. Terlalu lama begini, mah kita urusin yang pendek-pendek dulu aja. Beli handphone. Nah, habis beli handphone, rusak, beli handphone. Rusak, beli handphone. Loh kok beli handphone terus? Kan sering rusak. Jadi tujuan yang di ujung nggak ada. Nah, makanya saya suka bilang bahwa di dalam kehidupan kita ini ada beberapa tujuan besar. Yang biasanya sulit dicapai. Tahan sebentar, tujuan besarnya nanti kita tunda ya. Baik. Yang beruntung masih 3 sesi, mau kemana sih? Yang masih panjang kok jalannya. It's a long road to heaven. Kalau baju putih ini terlalu pengen cepat-cepat. Ntar abis ini break sesi kedua ganti baju nih. Oke, sebenarnya kita tunda dulu tujuan besarnya apa, nanti kita coba singgung lebih detail di sesi yang berikutnya. Hari ini kita akan terus bicara tentang bagaimanakah Anda bisa menghadapi masa-masa pensiun Anda, mempersiapkannya sejak dini dengan sebuah investasi. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi sebuah dilema juga gitu ya. Mentang-mentang masih ada sekitar 20 tahun ke depan, masih ada sekitar 10 tahun ke depan, masih cukup lama lah ya, entar-entar aja lah nyiapinnya. Nah, gimana nih Mas Ryan? Apakah memang secara manusiawi orang itu akan berpikiran seperti itu, menunda-nunda atau bagaimana, Mas Ryan? Gini, kita mulai dengan hitungan aja langsung ya. Coba gini, Mas Daril, saya mau tanya, kalau 1 miliar kira-kira cukup besar? Lumayan. Lumayan lah ya, daripada nggak punya mah mendingan 1 miliar ada kan, begitu kan? Padahal bilang 1 miliar kecil, mendingan ada daripada nggak ada kalau saya bilang ya kan. Satu itu 1 miliar. Sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau mau kita pakai bunga berbunga lah, mau return, kira-kira 1 tahun kalau yang paling mungkin tercapai berapa persen ya kita mau pakai angkanya? 10, 5? 10 lah. 10 lah ya, oke. Mungkin kalau 10 nanti masih diperdebatkan. Kita diskon dengan 5%, boleh ya? Oke, boleh. 1 miliar 5%. Kita coba lihat untuk 5 tahun. Jadi kalau kita itu kepingin punya 1 miliar, katakanlah 5% sudah pasti di tangan, ya, dalam setiap tahun. Kalau kita perlu untuk 60 bulan, setiap bulan kita masih nyiapin duit berapa? Boleh? Kita coba ya. Ternyata jawabannya saya perlu 14 juta setiap bulan. 14 juta 700 ya, untuk mendapatkan 1 miliar dalam 60 bulan. Setiap bulan 14 juta 700, bunga 5% per tahun, untuk dapat tabungan akhir 1 miliar. Oke, sekarang kita bikin kalau 120 bulan. Boleh? 120 bulan itu 10 tahun. Boleh? Jawabannya adalah, ayo tebak berapa? Kalau tadi 14 juta 700, ayo berarti sekarang? Bagi 2 dong. Ya? Logikanya jadi bagi 2. Iya. 7 juta 350 kurang lebih, benar nggak? Nggak perlu, 6 juta 400. Oke. Sekarang kalau 10 tahun kita kali 2 kan berarti separohnya lagi dong, logikanya, benar nggak? Iya. Berarti 20 tahun nih persiapan untuk dapat 1 miliar. Jangan ngomong, waduh Pak, 1 miliar mah 20 tahun lagi nilainya nggak tahu berapa. Kembali ke basic awal. Lumayan punya daripada lumayan nggak punya. Iya, jadi kadang-kadang kalau debat sama orang bingung. Kita kasih suatu rencana investasi, dia bilang nggak terjangkau. Karena besar tadi 14 juta. Kita panjangin ke belakang jadi ringan. Dia bilang nilainya nggak seberapa. Memang situ kagak niat aja mau invest. Banyak pembenarannya ya. Iya, kita ulang ya sekarang. Kalau 20 tahun itu kan 240 bulan ya. 5% juga loh.
Kalau 120 kan 6.400.000 ya tadi ya per bulan. Sekarang tebakan ayo. Kalau 240 bulan berapa per bulannya? Tadi 6.400.000. Bagi 5% ya? Bagi 2 lagi dong berarti. Bagi 2 dari 3.200.000 ya? 200-an ya. Salah, 2.400.000. Kok? Kan ada bunga. Kan ada pengembalian return 5% doang. Iya. Lihat nggak, terasa nggak? Ketika kita 14.700.000 mungkin tenger-tenger, aduh kok susah ya. 1 miliar 5 tahun, returnnya masuk akal 5%. Gampang, bisa dicari di bank. Oke. Apa masih ada lah, intinya masih ada. Terus nominalnya menggiurkan 1 miliar. Yang nggak menggiurkan adalah yang mesti disiapinnya 14.700.000. Angka pokoknya. Waduh, berat. Saya tarik mundur deh biar tambah ringan. Persiapannya jadi lebih panjang. 10 tahun. 1 miliar. Udah mulai ngerasa, aduh 1 miliar nanti kalau saya 10 tahun lagi punya 1 miliar, itu nilainya kan udah kecil. Iya dong. Ternyata nggak 7.300.000, tapi ternyata 6.400.000. Lihat nggak? Ada gap di situ. Dari 6.400.000 dengan 7.300.000. Ya, betul. Nah, jadi inilah permainan angka yang harus kita sadarkan bahwa semakin jauh waktu kita punya waktu mempersiapkan, akan semakin ringan kita mempersiapkan hari ini. Jadi statement sejak dini itu penting diperhatikan ya Mas Ryan? Betul. Kalau kita di negara maju, let's say seperti Singapura, let's say seperti Jepang, dan juga sudah mulai di Korea, itu pembukaan tabungan itu sudah di-include-kan dengan yang namanya financial planning. Dengan beberapa planning untuk penganggaran quote-unquote untuk berinvestasi. Kenapa? Karena kadang nggak bisa mengejar. Karena kalau kita dengan model tabungan itu nggak kekejar. Kalau kita cuma dengan tabungan akan sangat berat. Coba bayangkan tadi, ya bagaimana kalau sekarang target investasinya adalah yang 10 tahun. Tadi kita kembali lagi ke 10 tahun ya. Mungkin 6.400.000 untuk mulai dikejar hari ini kan berat sekali. Ya, bagi sebagian orang. Ya, resepnya adalah dengan meningkatkan tingkat return kan, dari jangan 5% dong, tapi jadi 10% dong, benar nggak? Begitu 10%, itu tidak lagi 6.300.000 tapi 4.800.000. Berarti kan menjadi semakin ringan ya. Jadi permainannya itu adalah 1 di waktu, 2 di tingkat return. 3 ya di nominal investasi yang kita bisa lakukan. Makanya ketika kita terima uang besar, haruslah investasi yang besar. Kalau kita tidak terbiasa, maka ketika terima uang besar, kita akan traktir teman-teman kita 10 RT kan. Nggak salah sih, nggak salah. Tapi konsepnya itu adalah harus bisa seperti kita naik pesawat terbang. Ketika kita naik pesawat terbang itu kan aturan keselamatan yang paling tinggi ya. Itu kan ketika dalam keadaan darurat, pakaikan masker ke diri sendiri, pakaikan alat untuk oksigen ke diri sendiri, dan pakaikan kepada anak kecil dan juga orang di sekitar kita. Sama, harus urgensinya itu adalah setiap kita terima itu adalah darurat nih. Darurat apa? Darurat untuk menyelamatkan masa depan kita. Kalau kita balik ya selalu, jadi kita lagi pakai masker nih ke orang lain dulu. Ya kembali lagi ya dengan apa yang terjadi hari ini. Oke, Mas, ini udah cukup ada pertanyaan yang masuk, tapi nanti deh saya coba tahan dulu ya. Ayo sikat. Ya nanti aja, nanti sesi ketiga. Jualan buku belum? Jualan buku. Jangan lupa bagi-bagi buku kan tanggal 23 juga boleh. Datang kan tanggal 23 ya? Siap. Udah kan 23 besok, Bos. Iya, besok. Datang ulang tahun Smart di Borobudur ya. Siap. Bawa buku berapa? Berapa ya? Nanti saya coba lihat di stok di rumah berapa. Bajunya pakai apa nih dress code besok nih? Besok maunya pakai apa? Transparan? Aduh, yang satu ini ya dan mengisahkan. Oke, back to the tema, Mas Ryan. Kalau semakin lama rentang waktu yang dipersiapkan itu semakin mumpuni untuk mencicil, dalam arti mencicil investasi ya, agar bisa dinikmati. Apa kira-kira bentuk investasi yang selayaknya deh Mas, rentang antara 10, 20, atau bahkan 25 tahun yang bisa dipelajari, kemudian juga dijadikan sebagai sebuah instrumen untuk menjamin pemaksimalan dari hidup di masa pensiun?
Ya, kalau kita itu punya waktunya panjang, maka kita bisa memilih instrumen-instrumen yang cenderung minim resiko. Oke. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya waktunya yang 20 tahun aja tadi untuk 1 miliar, kita cuma cukup 2.300.000 di instrumen yang boleh dibilang sangat minim resiko. Kenapa? Karena returnnya kecil. Gitu. Nah, kalau kita semakin pendek dengan tenggat waktunya, due date-nya makin pendek, itu bahaya. Makanya kita akan ngejar dengan return yang besar kan? Contoh, nih ya, kita ulang lagi. Kita kepingin dapat 1 miliar, tapi dalam waktu 120 bulan, jangan deh 5 tahun, 60 bulan, tapi kita cuma punya uang 1 bulannya itu cuma 5 juta. Mungkin nggak? Mungkin dong. Mungkin aja. Oh, mungkin dong. Oke, sekarang kalau kita dengan uangnya, sekarang saya coba ya. Saya kan kalkulator gini udah biasa nih bikinnya gitu. Jadi kalau kita hitung ya, berarti kita at least untuk punya uang 5 juta dan mendapatkan 1 miliar dalam waktu 5 tahun, itu kita paling enggak harus cari return yang 25% pun per tahun. Itu baru harus setor 8,5 juta loh per bulan. Belum dapat 1 miliar 1 miliar dalam 5 tahun dengan return 25% per tahun dengan uang 8.500.000 itu nggak ada, itu baru dapat, nggak bisa dengan kurang dari 8.500.000. Jadi kita masih nyari return yang 40% per tahun untuk dapat 1 miliar dalam waktu 5 tahun. Ya kalau 40% per tahun ya susah toh. Ya. Kenapa kalau 40% bisa dapat rata-rata per tahun? Warren Buffett ngeles sama saya. Mantap. Iya loh, rata-rata Warren Buffett sepanjang ngelola fund manager juga nggak nyampe segitu gitu. Masa kita suruh ngelawan Warren Buffett? Ya ampun, bos. Iya, ajak buka butik dong ya. Ya harap tahu diri juga. Oke Mas, kita tahan sebentar ya, break dulu ya. Ini saya coba memfasilitasi pertanyaan yang sudah masuk, karena ini saya nggak tahu apakah mungkin sedang masa persiapan pensiun, atau mungkin juga sudah masuk masa pensiun, atau juga hal yang lain sebagai sebuah edukasi. Tapi nanti kita bahas di sesi yang ketiga. Di sesi ini kita akan coba fasilitasi pertanyaan yang sudah masuk. Ini sudah cukup banyak Mas Ryan. Jadi kalau temanya itu berhubungan dengan persiapan pensiun sejak dini adalah dengan investasi, ya nggak ada kata terlambat sebetulnya. Karena saya senantiasa mengingat statementnya Mas Ryan yang sampai dengan saat ini masih terus saya simpan, walaupun ya ujung-ujungnya itu kita perlu belajar juga sih untuk investasi. Kapanpun Anda memulai investasi, itulah hitungan di mana Anda memulai dengan angka 0. Betul. 1 tahun, 2 tahun, di usia berapapun juga. Jadi kesimpulannya tidak ada pernah kata terlambat, asal Anda mau dan juga Anda mampu untuk belajarnya. Oke, ini yang masuk pertama dari Ibu Fiana. Ibu Fiana bilang begini, Mas Ryan, Mas Daryl, ini temanya keren banget. Saya jadi teringat untuk mempersiapkan, mengingat 10 tahun lagi saya masuk ke masa pensiun. Coba mengajukan pensiun dini, tetapi di perusahaan itu baru memperbolehkan di usia H-3 tahun menjelang usia maksimal untuk mengajukan pensiun dini. Nah, selama ini saya coba untuk menabung, Mas, sekitar 10% dari gaji take home pay yang saya terima. Karena sisanya itu harus saya operasionalkan untuk biaya-biaya yang lainnya, selain juga menabung dari 10% saya dapat dari total penghasilan suami. Nah, apakah cara ini sudah benar, Mas? Honestly, 10% itu tidak pernah saya sentuh selama 2 tahun terakhir ini. Oke, jadi numpuk terus nih Mas Ryan nih. 10% dari penghasilannya Bu Tiana, 10% ditambah dari pemberian sang suami, berarti total 20% ya Mas setiap bulannya. Kita nggak tahu nominalnya berapa nih Mas. Tapi apakah ini merupakan sebuah cara paling mudah yang bisa dilakukan Mas? Mengingat masih beraktivitas sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan Mas Ryan. Iya, artinya sih sebenarnya adalah total 20% lah ya dari total pendapatan ya. Dalam pengalaman saya sih tadi nggak diceritakan punya anak apa enggak dan seberapa besar anaknya hari ini. Itu biasanya harus kita hitung juga. Gampangnya gini, kita coba berimajinasi dengan berapa nominal yang sudah kita simpan, itu kita tengok ya. Misalnya let's say angkanya 1 miliar gitu ya. Itu kita anggap itu kita mau taruh ke dalam sebuah instrumen investasi yang bebas risiko. Misalnya deposito nilainya 5% per tahun. Andai kan ini bebas pajak deh. Berarti kan 50 juta tuh per tahun ya. Berarti 1 bulan itu kita bakal dapat kurang lebih uang sekitar 3,5 juta sampai 4 juta. Nah, tinggal kita imajinasi apakah dengan uang hasil bunga berbunga itu
bisa membuat saya hidup enak. Ya. Enak mungkin relatif lah, tapi apakah saya bisa mencukupi kebutuhan hidup saya sehari-hari? Oke. Kalau ternyata tidak, berarti kan dari bunganya diambil, pokoknya diambilin dikit-dikit ya. Ya. Berarti bila pokok saya ambil sedikit aja, yang bulan depannya saya akan terima uang lebih sedikit daripada yang hari ini loh. Yes. Ya, dan akan terus tuh. Nah, tinggal dihitung titik nolnya adalah berapa tahun dari masa pensiun kita. Kalau titik nolnya adalah cuma 1 tahun setelah kita pensiun, oh berarti bagaimana nasibnya setelah tahun ke-1 kita pensiun? Berarti kerja lagi dong. Ya, betul nggak? Logikanya gitu ya. Ya. Atau ternyata kita jadikan anak kita sebagai sarana pendapatan kita. Kan bisa jadi. Nah, itu yang perlu kita hitung. Nah, tinggal kita hitung kalau pada hari H kita pensiun, uangnya kira-kira berapa. Dihitung juga dengan cara ini. Secara nggak langsung nanti kita akan dapat berapa titik tengahnya, titik impasnya untuk kita hidup enak sampai dengan usia berapa. Itu sebenarnya kalau kita hitung matematika sederhana pakai Excel ketemu kok. Oke. Iya. Baik. Terjawab ya, Bu Viana ya. Ya. Kemudian saya boleh ke WhatsApp lagi ya, Mas ya? Boleh. Ini sebentar, tadi sudah ada Pak Victor. Kalau Pak Victor menanyakan begini. Oh ya, Mas Ryan, apa bentuk investasi yang cocok untuk jangka masa persiapan pensiun sekitar 8 tahun ke depan? Karena jujurnya selama ini saya memang menabung saja dan juga investasi pemberian orang tua, yaitu mengelola rumah kontrakan dan juga kos-kosan. Nah, apa bentuk investasi yang bisa worth it selama 8 tahun ke depan agar bisa terus menjadi sumber passive income di masa tua nanti? Okay. Mirip caranya, karena setiap orang itu kadang-kadang jadi salahnya gini, ngedengerin Mas Rama, saya maunya investasi saham. Loh, belum tentu. Kenapa? Karena investasi yang memiliki keuntungan yang besar akan membuat kita terjebak atau terkondisikan pada resiko yang tinggi juga. Okay. Kalau ternyata hasilnya kita tidak perlukan, buat apa kita harus menambah resiko? Misal gini, tiba-tiba kita hitung nih, saya punya uang misalnya, kita imajinasi saya punya uang 10 miliar. Sehari ini, saya mau pensiun besok. Ya. 10 miliar ini saya hitung masukin ke bank, ternyata saya dapat 500 juta per tahun. Kan 5%. Berarti 1 bulan saya dapat 40 juta. Ternyata kebutuhan hidup saya itu cuma 10 juta tiap bulan. Okay. Berarti tidak perlu saya bertemu saham, tidak perlu bertemu kripto. Saya setiap bulan sudah tambah kaya 30 juta loh. Padahal udah nggak kerja. Yes. Buat apa saya pada hari ini uang 10 miliar saya tiba-tiba 5 miliarnya dibelikan kripto, 5 miliarnya dibelikan reksadana saham. Yang mau dibilang pada hari ini adalah bottomnya lah, titik paling rendah dalam segala zaman lah, mana urus. Itu kan tidak ada kepastian, betul nggak? Coba analisnya yang ngomong bilang, kalau kamu yakin, saya tidak minta uang kamu, tapi saya minta nyawa kamu kalau salah. Nggak berani juga. Jadi kita harus sadar dulu bahwa nggak maksudnya Ryan itu adalah bertemu Ryan artinya investasi ke saham yuk. Enggak. Tapi kita sadar dulu apakah kita dengan punya uang sekarang dan yang kita rencanakan, uang yang kita taruh, itu cukup nggak? Oh ternyata kurang loh, saya mesti ngejar lebih kencang. Kalau ngejar lebih kencang ini baru akan pakai kendaraan yang lebih beresiko. Kenapa? Karena yang lebih kencang pasti akan resikonya lebih tinggi, itu udah pasti. Ya. Gitu. Baru kita kejar, oh iya ternyata saya perlu saham. Nah, kalau sudah kita bilang kita perlu saham, tidak serta-merta semua-muanya di sana. Tetap harus dibagi. Oh ya sudah, sahamnya 30%. Oke, 30% lagi saya tetap masukkan ke pasar uang. Oh, sekarang 40%-nya lagi saya akan tetap obligasi atau apapun. Sehingga nanti pelan-pelan kita jalan, kita kan akan makin pinter nih, makin punya pengetahuan. Nanti sense terhadap market untuk yang naik dan turun itu jadi sadar. Kenapa? Karena kan titik nolnya adalah ketika kita pencet beli pada hari itu. Yes. Kita jadi tahu nih yang kita besok mau beli itu lebih tinggi, lebih rendah daripada titik pembelian pertama kita. Gitu. Jadi nggak ada yang selalu cocok nih untuk tadi Pak siapa namanya? Maaf. Victor. Pak Victor gitu. Gak tahu saya, tapi kalau sudah punya kos-kosan itu kan biasanya lumayan ya, rental fee-nya itu kurang lebih nilainya hampir 10-15% dari nilai aset. Itu kan cukup besar dan ada asetnya kan gitu. Jadi
Bisa jadi itu sudah cukup untuk hidup. Ngapain harus cari resiko lebih banyak lagi? Emang hidup ini kurang resikonya? Curhat kok. Bukan curhat. Ini ceritanya loh, jadi kayak motivator sekali-sekali gitu loh. Oh, ya nggak boleh loh Nggak- ngambil dari orang. Kacau emang nih, satu ini penyiar satu ini nih. Mas Ryan itu kan inspirator investasi keuangan loh. Kok jadi motivator gimana ceritanya loh? Jangan bilang orang, lalu jadi host juga nih. Bukan, Itu saya karena bukan motivator, demotivator. Memotivasi orang. itu ngerusak sumber kehidupan gitu. Oke. Satu lagi Mas Ryan. Ayo. Ini mahasiswa. Nice. Salam Mas Ryan, saya Mahasiswa Dito, dong. mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Lenteng Agung Jakarta. Siap. Jujur saya tertarik dengan program ini sudah lama gitu lah. Yes. Tapi kepengen tahu juga, mumpung belum kerja, apakah tidak salah untuk memulai investasi? Berharap-harap cemas, nanti ketika sudah bisa mendapatkan pekerjaan, semuanya sudah tidak ada lagi kata ketakutan untuk menghadapi di hari tua maupun tidak pensiun. Betul. Jadi sebenarnya yang betul? Betul, artinya ketika kita belum punya uang, mulailah investasi. Gimana caranya? Loh ya kan pasti ada uang yang sedikit dong. Belum tahu juga Mas Dari, jangan-jangan uangnya ini siapa tadi namanya siapa? Dito ya, jangan-jangan uang jajannya lebih gede daripada penghasilan kita lo, belum tahu loh. Nggak mungkin lah. Kacau banget. Ya nggak mungkin. Saya sekali syuting aja berapa? Oh gila. Berat kalau temannya Brad Pitt mah. Just kidding. Oke, tapi ya make sense juga ya Mas Ryan ya. Iya. Mendisiplinkan diri ini loh yang sulit ya Mas Ryan ya. Bukan, ada suatu learning curve yang kita tidak bisa, yang namanya jam terbang tuh nggak bisa bohong. Ya. Artinya mau hari ini ada orang yang katanya hari jago pembicara, tapi kalau dia sudah 15 tahun jadi pembicara udah beda. Jadi nggak mungkin itu tuh bisa dipatahkan dalam satu malam. Sama investasi pun sama. Yang penting itu adalah learningnya. Oh ini loh saham. Oh ini tuh kripto. Oh ini tuh emas. Oh ini tuh properti. Oh ini tuh yang namanya saham Amerika. Oh ini tuh. Oh ini yang diperlukan. Nanti ketika kita sudah punya uang lebih baik. Kenapa? Karena kerugian itu pasti pernah dialami seluruh investor. Tapi bagaimana ada investor yang secara on average tetap untung? Ada investor yang masuk dan kapok. Kenapa dia kapok? Satu, karena masuk uangnya gede dan nggak punya duit lagi. Akhirnya jadi kapok beneran. Cerita sama seluruh umat manusia. Mengatakan bahwa saham itu bikin rugi. Kenapa? Karena dia waktu belajarnya mungkin karena sudah kaya baru invest. Kalau orang kaya nggak perlu invest. Kenapa? Karena sudah kaya. Dan kalau dia rugi nggak kenapa-napa. Karena ruginya lebih kecil daripada total kekayaan dia. Makasih Mas Ryan. Iya enggak, coba lihat. Saya lagi ada berita-berita yang menarik ya. Ada orang yang ada investasi batu bara rugi 40 miliar. Kalau kita sudah semaput, Bos. Tapi kenapa dia nggak semaput malah masih semangat 45 mencari pengacara dan pengacara pasti bayar juga? Karena dia lebih kaya dari 40 miliar, Bos. Logik nggak? Yes. Dan itu investment. That's investment gitu loh. Jadi artinya yang kita perlukan adalah learning curve-nya ini, feel-nya ini memang bagus kalau bisa dibangun. Loh, saya mengatakan bahwa yang bagus itu feel itu dibangun sejak masih anak-anak. Kenapa? Karena mental dia untuk sabar, mental dia untuk kenal, untuk akrab dengan istilahnya. Itu membuat kita ini nggak takut. Apa buku yang menjadi support system dari pembahasan kita hari ini, Mas? Ya, baik. Jadi saya ada beberapa yang bisa saya coba ceritakan ya. Yang pertama, buku yang bisa dibaca itu buku yang saya tulis sebagai judulnya Passive Income Strategy. Karena pada akhirnya itu sebenarnya active income, uang kita yang kita dapatkan setiap bulan itu kan adalah karena kita bekerja dan kita menukar tenaga dan waktu kita dengan uang. Itu disebut dengan active income. Passive income itu adalah yang banyak hal passive income yang bisa kita hasilkan. Itu ya inti dasarnya adalah uang yang bekerja buat kita. Ya biasanya suka dipakai oleh orang multi level marketing gitu ya. Ya itu bahasa itu. Tapi memang benar bahwa passive income itu adalah uang yang memang bekerja untuk kita. Tapi ada caranya sampai kita bisa akhirnya passive income. Tidak betul-betul dari awal sampai akhir itu benar-benar gampang, nggak segampang itu juga. Tapi bagaimana cara merencanakannya, bagaimana memilih yang tepat, itu yang penting untuk kita coba pelajari. Yang kedua, coba baca buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana. Karena di buku itu di bab-bab awal kita membahas mengenai yang namanya perencanaan keuangan, financial check up, financial ronsen.
Lalu setelah itu bagaimana cara memilih kendaraannya juga ada, tapi dengan sudut pandang utamanya di situ reksadana. Kenapa reksadana menarik? Karena reksadana itu bukan hanya satu pilihan. Kita bisa cari yang aman tapi returnnya kecil, cenderung kecil, ataupun mencari yang besar seperti reksadana saham tapi ya risikonya juga tinggi. Bagaimana caranya untuk bisa melakukan optimalisasi? Semua itu selalu ada optimalisasinya. Dan bagaimana caranya mengoptimalisasi dari potensi return yang menjadi lebih baik dan juga potensi risk yang lebih kecil, itu ada sudah bagian dari strategi. Dan semua instrumen sama seperti itu. Baik. Jadi bukunya apa tadi? Sorry judulnya? Passive Income Strategy. Passive Income Strategy. Ya, dan yang kedua adalah menjadi kaya dan terencana dengan reksadana. Covernya kuning, bukan yang hitam. Yang hitam itu adalah lanjutan dari buku Menjadi Kaya Terencana dengan Reksadana. Judulnya Menjadi Tambah Kaya dan Terencana dengan Reksadana. Jadi saya bacanya better yang buku warna hitam ya? Kuning dulu baru hitam. Oh itu series ya berarti ya? Iya, karena yang hitam itu adalah pelengkap yang tidak dibahas dalam stage 1, yaitu dari buku kuning. Oke, baik. Ini sudah ada Wilna. Kalau Wilna bilang begini, seru dengerin tema program bahasan di Smart Market Insight. Programnya serius tapi dikemas dengan santai dan juga mudah dicerna. Oke, congrats Mas Ryan dan juga Mas Daryl. Baik, terima kasih. Oh iya, ini tadi pertanyaan sempat dibahas Mas Ryan. Ayo dong Mas Daryl, coba singgung. Pertanyaan saya belum dijawab nih. Tadi Pak siapa tim Tommy atau siapa ini? Ini nomornya aja yang nongol. Ya. Untuk periode masa pensiun 8 tahun ke depan, untuk investasi jangka pendeknya apa yang cocok, menengahnya apa yang cocok, dan panjangnya apa yang cocok. Mas Ryan, apa? Ya, kalau yang panjang itu biasanya kita cenderung cari yang lebih tinggi risiko. Kenapa? Karena dalam jangka panjang, instrumen-instrumen tinggi risiko itu cenderung lebih aman. Dengan statement ini kadang nggak masuk logika. Dalam jangka pendeknya aja tidak aman, kok jangka panjangnya bisa aman? Itu kadang-kadang pertanyaan yang muncul ketika kita bicara yang risiko seperti saham itu cocoknya disimpan 15-20 tahun. Kadang agak sulit, tapi ternyata berdasarkan statistik ketika kita lakukan investasi secara 15 tahunan dan 20 tahunan, ternyata memang saham itu cenderung naik dalam 15-20 tahun. Gitu. Jadi ketika kita cenderung naik dan cenderung untung dan juga cenderung tinggi returnnya. Gitu. Jadi ketika Pak, saya mau yang di atas 10 tahun. Ya, mungkin saham itu boleh dilakukan. Pak, tapi kalau saya yang mungkin pendek-pendek udah tinggal 1 atau 2 tahun gimana? Itu mungkin paling banter ya deposito. Peer-to-peer lending gitu ya. Itu juga bisa gitu. Karena peer-to-peer kan kurang dari 1 tahun. Ya. Kalau surat utang ya 3 tahunan gitu ya. Kayak tinggal kombinasi yang 5 tahunan ya tinggal campur antara 50% saham, 50% surat utang kan begitu. Oke, baik. Idealnya berapa lama Mas untuk bisa memahami secara komprehensif dari penentuan investasi ini? Waduh, repot loh kalau kita bicaranya harus sampai komprehensif, orang itu akhirnya jadi takut. Kenapa? Karena sebenarnya kan kita tidak perlu memulai dari uang yang sangat besar ya. Artinya ya kita mulai saja, oke saya buka akun, oke saya beli dulu deh. Saya mau coba belajar seperti apa sih gitu. Kan kita tidak ada tuntutan, yang namanya investasi itu tidak ada tuntutan untuk hari ini beli kan. Jadi ya mulai saja, nanti kita lihat, oh ternyata tuh kayak gini loh saham, kayak gini, itu akan jauh lebih gampang daripada kita bilang, saya ini saya mau paham dulu, saya baru mulai, digaransi uang kembali 15 tahun lagi pun nggak bisa, dijamin. Saya orang sudah tahun berapa, udah 18 tahun, saya ngerasa bahwa ilmu saya ini kurang sekali loh, nggak ini jujur ya, jujur artinya benar, karena saya ngerasa buset itu ilmu apa ya, saya baru dengar ya, metode apa kayak gitu. Yang mana kayaknya setiap hari itu saya sudah pasti untuk cari informasi baru. Gitu. Saya ketemu sama teman saya, enggak begitu, itu exit plan-nya orang itu enggak kayak gitu, Ryan. Loh kok bisa kayak gitu? Gimana cara perspektifnya? Gini. Oh iya benar juga. Loh, saya jadi bilang kok kayaknya ilmunya kayak ilmu sulap ya sih. Begitu kita lihat konsepnya, ketika kita lihat cuma gini gitu loh. Nanti bisa begitu cara berpikirnya. Oke, baik. Kita ambil konklusinya Mas Ryan, agar investasi sedini mungkin itu bisa dilakukan karena memang masih banyak kesempatan sih sebetulnya untuk memulai kapanpun dan gimana. Silakan Mas Ryan. Sebenarnya kalau dibilang adalah punya banyak kesempatan, memang hidup ini dianggap selalu punya banyak kesempatan. Karena kita selalu bilang ada hari esok. Tapi kadang tidak ada hari esok loh. Artinya kita harus tahu bahwa hari ini adalah hari ini, hari esok ya hari esok. Nggak bisa dibilang masih ada hari esok, itu udah dua hal yang berbeda. Jadi perlu kita lakukan adalah sebenarnya ya memang kita harus menganggap setiap hari itu kita itu sudah pernah memikirkan dan apa yang kita kontribusikan untuk masa depan kita.
Bila kita merasa masa depan kita penting. Dan bila kita merasa tidak ingin memberatkan generasi selanjutnya dari diri kita, ataupun nggak mau memberatkan keluarga yang selevel sama kita nantinya. Banyak orang yang pada akhirnya lagaknya adalah dia itu ya ingin berusaha untuk mapan hari ini, tapi miskin di kemudian hari. Kenapa? Karena tampak kaya itu gampang. Beli handphone paling mahal, dicicil 24 kali, tiba-tiba seperti orang kaya. Tapi untuk kaya, untuk bisa mencukupi kebutuhan diri kita di kemudian hari, itu nggak gampang. Kenapa? Kebutuhan hidup itu 4 yang besar yang mau dipatahkan orang. 1 adalah memiliki tempat tinggal, 2 adalah memiliki kendaraan, yang mana 2 ini adalah bisa dipilih. Yang ketiga, menikah pun sebenarnya pilihan. Dan memilih dan mempunyai anak, itu pilihan. Tapi ada 1 yang tidak bisa dipilih. Pensiun. Pasti tua. Kecuali sebelum tua mati duluan. Jadi dari 4 ini, 4-4-nya besar, susah dipatahkan. Lucunya yang terakhir tidak bisa dihindari. Tapi paling sedikit orang rencanakan. Seru. Ya, itu dia. Oke, kita ketemu besok deh. Kita ngobrol banyak. Mudah-mudahan tabelnya Mas Ryan tidak saya lewatkan ya untuk bisa bertegur sapa ya. Dilewatin, wah ini jahat juga ini Mas. Enggak dong, bercanda. Thank you Mas Ryan ilmunya hari ini. Semoga persiapan yang dilakukan oleh Spartan termasuk saya juga itu bisa memberikan satu arti pemahaman tersendiri ya. Oh, mana sih sebetulnya hal yang perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan ketika mempersiapkan masa pensiun dengan investasi. Apapun investasi Anda, kalau kita mau belajar memahaminya dan juga menyerap sebagai sebuah bentuk ilmu, otomatis akan bertambah dan juga memberikan manfaat buat kita. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Ryan. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.